Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Karena apa? Takut dia minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri, bawa sendiri. Karena nggak mau speser pun memberatkan yang dipinjemin. Lucu memang. Tapi begitulah model gerakan artis hijrah seperti yang sering dikumandangkan Arie Untung dan kawan-kawan artisnya. Wow. Sampai sesimpel itu, which is kita belum bisa ngejalanin seperti itu, gitu. Iya. Which is gini, gue udah meninggalkan riba mungkin udah 3-4 tahun. Oke. Alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gue, lebih santai hidup gue. That's good. Dan apa namanya, nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Raja Salman turun pakai eskalator itu karena faktor usia dan kesehatan. Please deh. Kalau contohnya riba dengan menggambarkan kedatangan Raja Salman, cukup saya katakan, tidurmu kurang malam, mainmu kurang jauh, temenmu kurang banyak, kopimu kurang kental. Apa ya? Nggak make sense banget gitu loh. Contohnya Raja Salman. Jadi begitu. Menurut saya sih kalau urutannya berubah jadi CBA itu akan lebih tenang. Karena Allah nggak akan pernah berubah kemana-mana. Makanya untuk mempermudah, cari teman-teman atau kumpulan-kumpulan yang mengarah ke kebaikan gitu ya. Bahwasanya Arie Untung ini adalah artis hijrah yang dulunya dia ini bisa dikatakan pernah masuk dalam dunia hitam. Yang mana ya begitulah kalau dibaca dari rekam jejaknya ya kan. Dia ini dulu sempat dekat dengan dunia obat-obatan terlarang. Gitu ya. Walaupun mungkin masih kumpul sama teman-teman yang punya kebiasaan lama, nggak apa-apa kok, tapi punya juga porsi. Suka tidak suka, begitulah fenomena yang terjadi di negara kita. Nah, tapi itu bukan menjadi sebuah azas harus bunuh diri gara-gara masalah itu. Ya, banyak fikih-fikih yang ibaratnya fikih artinya apa? Fikih itu kayak semacam lu ketika transaksi perbankan, transaksinya dengan bank konvensional. Karena servisnya cuma ada di situ misalnya. Dan itu diperbolehkan, nggak dosa. Tetapi ketika bicara tentang agama, pemahaman mereka terlihat begitu dangkal. Bahkan mereka menggunakan analogi-analogi yang sebenarnya nggak nyambung dengan situasi. Jadi sebenarnya gini, bank itu nggak haram. Bank itu nggak haram. Yang haram itu transaksi ribanya. Which is sekarang ini ketika dia bilang jangan ambil riba segala macam. Men, ini di 2020 keuangan syariah itu naik 10%. Konvensional cuma 8%. Lu mainnya kurang jauh. Bukan Arie Untung yang nggak tahu apa-apa, tapi sok taunya luar biasa. Ternyata pemahaman mereka tentang agama itu sangat dangkal. Tapi mereka dengan gagah berani menyuarakan tentang pikiran mereka yang mereka balut dengan agama ke publik. Selebriti Arie Untung menanggapi perihal dibatalkannya pemberangkatan haji tahun 2021 oleh pemerintah. Arie melalui unggahan yang dibagikan pada akun Instagram miliknya mempertanyakan kembali alasan mengapa jemaah haji Indonesia tidak diberangkatkan. Kami nggak diizinkan ke sana. Arab Saudi membuka pintu haji untuk beberapa negara, tapi Indonesia nggak masuk, kata Arie Untung dikutip dari Pikiran Rakyat oleh Terkini ID Jumat 4 Juni 2021. Arie mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Bukan Arie Untung yang nggak tahu apa-apa, tapi sok taunya luar biasa. Ternyata pemahaman mereka tentang agama itu sangat dangkal, tapi mereka dengan gagah berani. Ya kalau lu merasa lu nggak bawa riba, lu tinggal ambil yang bank syariah. Lu tinggal ambil aja bank syariah. Ya. Cari aja bank-bank yang akad-akadnya akad muslim misalnya gitu. Ya. Which is lu nggak perlu jelekin teman-teman kita yang masih berada di. Akan tetapi, kata Arie, skenario yang menyedihkan adalah apabila Allah tak membukakan pintu surga bagi warga Indonesia. Yang sedih bukan itu. Bagaimana kalau Allah membuka pintu surga untuk beberapa negara, tapi Indonesia nggak masuk, tuturnya. Coba kalau di dunia saja nggak mau ditemui kita, gimana di akhirat? Lanjutnya. Tetapi ketika bicara tentang agama, pemahaman mereka terlihat begitu dangkal. Bahkan mereka menggunakan analogi-analogi yang sebenarnya nggak nyambung dengan situasi. Ia pun kemudian memohon doa agar dirinya tetap bisa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk kami menemuimu di Baitullah, minimal izinkan kami menemuimu nanti di Jannah ya Rob, amin, pungkasnya. Wow. Sampai sesimpel itu, which is kita belum bisa ngejalanin seperti itu, gitu. Iya. Which is gini, gue udah meninggalkan riba mungkin udah 3-4 tahun. Oke. Alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gue, lebih santai hidup gue. That's good. Dan nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Nah, hari ini seharusnya bijaknya adalah memahami semua pendapat itu. Dan ketika saya mengambil pendapat katakanlah riba ya apa bunga bank yang tidak riba, saya juga punya dasar. Ketika Rasul mengatakan riba juga punya dasar. Lah, di Indonesia itu yang mahal adalah rasa hormat kepada orang yang berbeda pendapat. Sehingga orang yang berbeda pendapat pasti dianggap musuh. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memutuskan bahwa pihaknya tak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya kenaikan kasus COVID-19 yang melanda di berbagai titik di dunia. Oleh karena itu, demi keselamatan warga negara, pemerintah meniadakan pemberangkatan haji. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Ujar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kantor Kemenak, Jakarta, Kamis 3 Juni 2021. Keputusan tersebut tertera dalam surat soal pembatalan pemberangkatan jemaah haji berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660/2021. Menanggapi hal itu, Kiai Nahdlatul Ulama Taufik Damas menanggapi pernyataan selebriti Arie Untung yang menyinggung soal ibadah haji dan surga. Taufik Damas lewat tweetan di Twitter Sabtu 5 Juni 2021 mengaku heran dengan pernyataan Arie Untung tersebut. Menurutnya, bagaimana mungkin ada seorang yang membuat perandaian tentang surga tanpa memikirkan unsur rasionalitasnya? Padahal, kata Taufik, dalam ilmu balaghah ada istilah yang dinamakan tamani atau perandaian yang tak mungkin atau mustahil terjadi. Lantaran hal itu, Taufik Damas pun mempertanyakan siapa yang telah mengajarkan Arie Untung soal agama. Ini orang belajar agamanya sama siapa sih? Kata kalau yang dia pakai dalam konteks ini, dalam ilmu balaghah disebut tamani, yaitu pengandaian yang tidak mungkin terjadi, tulis Taufik Damas. Raja Salman turun pakai eskalator itu karena faktor usia dan kesehatan. Please deh. Kalau contohnya riba dengan menggambarkan kedatangan Raja Salman, cukup saya katakan, tidurmu kurang malam, mainmu kurang jauh, temenmu kurang banyak, kopimu kurang kental. Apa ya? Nggak make sense banget gitu loh. Contohnya Raja Salman. Jadi begini. Dia pun menjelaskan, Tuhan tidak mungkin bersikap seperti yang disampaikan Arie, yang menyebut masyarakat harus bersedih apabila Allah menutup pintu surga untuk bangsa Indonesia. Sama dengan orang tua yang berandai-andai kembali muda, Allah tidak mungkin bersikap seperti itu. Tidak mungkin itu berbeda dengan tidak mampu. Berbuat apapun Allah mampu, jelasnya. Taufik Damas yang juga merupakan wakil Kantip Suriah pengurus wilayah NU DKI Jakarta menduga Arie Untung tidak sedang benar-benar bicara naik haji dalam konteks keagamaan melainkan politik. Menurut Taufik, presenter kenamaan Indonesia itu mungkin hanya tak senang dengan pemerintah, sehingga selalu merasa benci dengan berbagai keputusan yang dibuat. Pengandaian seperti itu kemungkinan besar karena dia sedemikian benci kepada keputusan pemerintah. Padahal alasan tidak ada keberangkatan haji tahun ini sangat jelas, yakni pandemi. Konyol banget tuturnya. Diketahui, unggahan Arie Untung yang menyinggung soal pembatalan ibadah haji 2021 menuai sorotan publik. Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab.
Karena apa? Takut dia minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri, bawa sendiri. Karena nggak mau speser pun memberatkan yang dipinjemin. Ulama menafsirkan kalimat berlipat-lipat ini beda-beda. Multi tafsir. Yang dimaksud berlipat-lipat itu berapa? 100% kah? 1000% kah? 500% kah? 10% kah? Atau 1% kah? Maka kemudian ada ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak riba sementara lipatannya nggak terlalu besar. Katakanlah pinjam 1 kembali 2, atau ini dapat 2, 1 dari 3 umumnya. Ini selama tidak berlipat-lipat besar, ini nggak ada masalah.